Assalamualaikum anak-anak Ibu. Kembali bertemu dengan Ibu dalam video pembelajaran. Hari ini video pembelajaran Ibu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk ke intinya, kita review dulu ya pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita mengenal ukuran sudut yang terbagi atas dua. Pertama, dalam derajat, yang kedua dalam bentuk radian. Jika mengubah dari derajat ke radian, maka kita akan mengambil pi per 180. Tapi kalau mengubah dari radian ke derajat, maka akan kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Dihafal ya anak-anak Ibu. Kemudian dia juga bisa dijadikan bilangan berkoma. Kalau radian 0,017453, sedangkan derajat 57,296. Tergantung soalnya seperti apa. Sampai di sini paham ya anak-anak Ibu? Kita masuk ke perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih perbandingan trigonometri? Nah, perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut segitiga. Di sana terdapat segitiga siku-siku yang kita beri nama dengan sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Bagaimana contohnya? Yuk kita lihat gambar berikutnya. Di sini Ibu ada dua buah gambar. Di gambar yang pertama ada alfa di sudut A, sedangkan di gambar kedua ada theta di sudut F. Nah, bagaimana miring depan dan samping bisa kita tentukan? Sisi miring merupakan sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Ya, sedangkan sisi depan adalah sisi yang berada di depan sudut. Sisi samping, sisi yang berada di depan sudut yang kita ketahui. Jadi, alfanya di gambar yang pertama, maka sisi depannya adalah sisi BC. Sampingnya adalah sisi AB, dan miringnya adalah sisi AC. Bisa juga kita beri nama dengan sisi depan itu A kecil, sisi samping C kecil, dan sisi miring B kecil. Begitu juga dengan segitiga PQR. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Oke. Nah, perbandingan apa sajakah yang berada di segitiga siku-siku? Perbandingannya ada 6, tapi yang intinya 3 ini. Jadi sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Lawannya adalah kosekan. Jadi bagaimana rumus kosekan? Berarti sisi miring dibagi sisi depan. Lawan dari sinus. Sedang kosnya adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Lawan kos ini adalah sekan. Jadi kalau sekan rumusnya adalah sisi miring dibagi dengan sisi sampingnya. Yang terakhir adalah tangen. Jadi tangen ini adalah perbandingan sisi depan per sisi sampingnya. Atau lawannya adalah kotangen, berarti kebalikannya bagaimana? Sisi samping dibagi dengan sisi depan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, perbandingan trigonometri ini sering kali kita temui. Misalnya para astronomi mengukur jarak bintang dari bumi, misalnya, atau sebuah mercusuar ingin melihat kapal dengan derajat berapa bisa kita mengukur jarak kapal dari pelabuhan. Nah, ini salah satu masalah yang di dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat soal. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tempat persembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka tinggi elang dari atas tanah berapa meter? Kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar, itu yang diketahui sisi depan, yaitu sudutnya 60. Sedangkan panjang hipotenusanya atau garis miringnya diketahui berapa? Yaitu 18 meter. Kemudian, yang ditanya adalah jarak ke tanah. Berarti yang kita maukan adalah sinus. Jadi sinus depan dibagi miring.
Depannya adalah tingginya nanti itu, Nak. Jadi, bagaimana dia? Berarti sin 60 sama dengan X per 18. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Lalu kita kali silang, maka X akan mendapatkan 18 kali setengah akar 3. 18 dikali setengah 9, akar 3-nya tetap ya. Jadi tinggi elang itu dari tanah sekitar 9 akar 3. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Oke, kalau paham, yuk kita diskusi. Silakan dilihat LKPD-nya. Selamat bekerja anak-anak Ibu.